Baik, Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini kita akan membahas apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru setelah atasan melakukan observasi di dalam kelas. Nah, yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah mengisi dokumen tindak lanjut. Baik, ini adalah beranda TMM saya. Silakan Bapak Ibu menuju ke pengelolaan kinerja. Silakan diklik. Kemudian Bapak Ibu menuju ke guru sebagai pegawai. Sekarang progres di sini setelah kepala sekolah mengisi observasi di sini 50%. Nah, agar progresnya sampai 75%, Bapak Ibu perlu melakukan atau mengisi dokumen tindak lanjut. Langkah-langkahnya itu silakan Bapak Ibu klik cek praktik kinerja. Kemudian gulir ke bawah. Karena pemantauan kinerja atau pelaksanaan observasi oleh atasan telah diselesai, ini bisa kita cek rincian. Ini yang pernah kita lakukan atau diobservasi oleh atasan. Selanjutnya, Bapak Ibu menuju ke pembinaan kinerja. Isi dokumen tindak lanjut. Refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Jadi, sangat disarankan Bapak Ibu untuk mengisi dokumen tindak lanjut ini refleksi dan berdiskusi dengan atasan secara langsung untuk pengisiannya. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan klik lanjutkan. Nah, di sini muncul catatan dari atasan yang telah diisi di akun atasan. Catatan dari 3 perilaku yang kita checklist. Nah, ada guru yang menceklis 1, ada yang 2, dan ada juga ketiganya. Jadi minimal 1 dan bisa juga ketiganya. Selanjutnya, di sini juga ada rekomendasi atasan yang telah dimasukkan oleh atasan. Selanjutnya kita klik lanjut. Kita gulir ke bawah. Ini formulir diskusi tindak lanjut. Di sini ada beberapa yang perlu Bapak Ibu isi sebelum dikumpulkan. Baik, kita lihat yang pertama, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu menjelaskan dengan maksimal 1000 karakter. Apa yang perlu Bapak Ibu jelaskan di sini? Panduannya ada di bawah. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Bisa berupa salah satu ya. Bisa ketiganya, bisa keduanya, atau salah satunya. Kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, dan perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Yang perlu Bapak Ibu jelaskan, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dan dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu bisa melihat contoh dari pengisian saya. Nah, perilaku yang saya pilih di sini adalah disiplin positif. Nah, di sini saya menjelaskan tantangan atau kesulitan yang saya alami selama observasi praktik kinerja di kelas, yaitu membangun komunikasi positif dengan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya ketakutan atau rasa kurang percaya diri dari peserta didik dalam menyampaikan pendapat. Meskipun peserta didik kelas 7 dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi peserta didik masih canggung dalam berpendapat. Nah, kebetulan di kelas saya atau kelas 7 di sekolah saya, jumlah siswa hanya 5 karena satap. Kemudian, saya mencairkan suasana kelas dengan melakukan ice breaking, sehingga siswa senang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, terutama dalam membahas kesepakatan kelas. Selain itu, tantangannya adalah menegakkan atau mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati, agar peserta didik tetap mengikuti kesepakatan yang telah ditetapkan di dalam kelas, supaya pembelajaran dalam kelas tetap kondusif. Jadi itu beberapa tantangan yang saya dapatkan, kemudian faktor penyebab dan dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Setelah Bapak Ibu isi, silakan gulir ke bawah. Bapak Ibu juga bisa mengecek kembali rating observasi yang diberikan oleh atasan apabila
lupa. Silakan klik cek rating observasi, bisa lihat kembali catatan dari keatasan dan rekomendasi atasan. Baik, kita lanjut ke bawah. Pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, di sini Bapak Ibu menjelaskan tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu capai. Nah, di sini saya memasukkan 3 tujuan. Tujuan tindak lanjut yang ingin saya lakukan yaitu 1. Meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar peserta didik sehingga peserta didik dapat menyampaikan ide-ide atau gagasan tanpa harus takut atau tidak percaya diri. 2. Meningkatkan pemahaman tentang kesepakatan kelas dan terus menegakkannya agar keteraturan suasana kelas tetap kondusif. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas pembelajaran sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik. Nah, Bapak Ibu, silakan isi tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan dengan maksimal 500 karakter. Apakah harus 3? Tidak. Silakan Bapak Ibu jelaskan, boleh 1. Yang penting ada tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu mencapai. Kemudian selanjutnya, bulir ke bawah lagi. Yang kedua, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu menjelaskan upaya untuk mencapai tindak lanjut dari yang Bapak Ibu telah masukkan sebelumnya. Nah, saya di sini memasukkan upaya yang ingin saya lakukan untuk mencapai tujuan, yaitu 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik mulai dari perencanaan hingga penilaian tindak lanjut. 2. Melakukan pelatihan mandiri pada PMM. Dan yang ketiga, mencari dan mempelajari tentang dinamika kelas di media sosial, serta menerapkan kesepakatan kelas pada pembelajaran di dalam kelas. Nah, itulah 3 upaya yang saya masukkan untuk mencapai tujuan tindak lanjut yang telah saya masukkan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu masukkan upayanya maksimal 500 karakter. Baik, setelah Bapak Ibu memasukkan upaya, silakan lanjut ke bawah. Kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Nah, periode tindak lanjut di sini karena kemarin saya isi April, itu masih bulan April karena sekarang bulan Mei. Di sini akan saya ganti bulan Mei. Selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, silakan pilih. Di sini ada beberapa pilihan. Apakah Bapak Ibu membutuhkan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar itu praktik, ataukah media alat pendukung pembelajaran, ataukah penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, ataukah izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, atau memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, dan lain. Di sini saya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bawah. Opsional, pilihan belajar dari PMM. Baik, kita lihat apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Pilih minimal 1 tujuan tindak lanjut berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Nah, Bapak Ibu silakan pilih, bisa 1, bisa 2, dan bisa ketiganya. Ya, jadi pilih minimal 1, bisa semua. Nah, yang pertama, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silakan klik untuk memilih. Di sini ada 3 pilihan. Saya memilih persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Di sini saya memilih restitusi. Kemudian yang ketiga, pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Di sini saya memilih modul memahami pembelajar mandiri. Baik, setelah Bapak Ibu memilih, lanjut ke bawah. Kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Karena periodenya di sini kemarin saya isi April sampai Juni, berarti di sini saya harus masukkan bulan Mei. Jadi bulan Mei ini saya harus pelajari ketiga modul ini yang ada di PMM. Cari kemudian pelajari. Kemudian yang terakhir,
apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Nah, sama dengan yang tadi, yang di atas, kita pilih yang mana kita butuhkan. Nah, di sini juga saya membutuhkan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar. Baik, setelah Bapak Ibu mengisi dengan teliti dan merasa sudah benar, silakan klik kumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan langsung ke atasan. Namun apabila Bapak Ibu masih merasa akan ada perubahan, silakan simpan draft. Sama dengan halnya tadi, saya menyimpan draft sebelum saya membuat video ini. Baik, karena saya rasa ini sudah terisi lengkap, maka saya akan kumpulkan. Baik, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Nah, di sini ada pemberitahuan, kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai atasan. Jadi, sebelum nanti dinilai atasan, tindak lanjut ini masih bisa diubah. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Oke, mengerti? Silakan diklik. Kemudian klik kumpulkan. Baik, berhasil kumpulkan dokumen di sini. Ya, di sini sudah berubah. Pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Jika Bapak Ibu mau melihat rinciannya, boleh cek rincian. Bisa lanjut melihat apa yang tadi telah diisi. Nah, di sini bisa melihat untuk pelajari modul. Kemudian, apabila Bapak Ibu merasa perlu diubah, bisa diubah dengan tombol klik ubah. Jika lanjut ubah, dokumen akan menjadi draft dan harus dikumpulkan ulang. Ya. Jadi, apabila kita lanjut ubah, dokumen yang tadi itu akan diubah menjadi draft dan perlu kita perbaiki, lalu kita klik kumpulkan seperti yang tadi. Karena saya merasa sudah benar, saya tidak perlu mengubahnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan lagi adalah menunggu atasan di sini. Pelaksanaan tindak lanjut. Bagian 2, pembinaan kinerja, pelaksanaan tindak lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu menunggu penilaian, sementara Bapak Ibu melaksanakan tindak lanjut yang telah direncanakan tadi. Atasan nanti akan menilai melalui akun atasan, menilai tindak lanjut kita. Nah, nanti setelah dinilai oleh atasan tindak lanjut kita, maka persentase di penilaian kinerja yang di praktik kinerja sini akan berubah menjadi 75%. Nah, ini harusnya sudah selesai sebelum akhir bulan Mei. Baik Bapak Ibu, demikian tadi cara kita mengisi dokumen tindak lanjut sebagai lanjutan dari observasi kelas yang telah dilakukan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu mengisi dokumen tindak lanjut supaya bisa dinilai oleh atasan untuk mengisi atau melanjutkan persentase sampai ke 75%. Nah, dan Bapak Ibu perlu tahu atau harus tahu bahwa persentase 100% ini harus selesai sampai Juni. Baik, untuk video kali ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.